Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Bassam, hafizakumullah wa ra'akumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah dan masih memberikan kita nikmat yang banyak, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Di antaranya tentu saja nikmat yang sedang kita rasakan sekarang, diberikan kondisi badan sehat dan juga diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bukan hanya untuk mengetahui ilmu agama, tetapi hidayah untuk mengamalkan ilmu agama yang kita ketahui. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita tiba di hadis dengan nomor 356 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya, beliau menyampaikan, wa an Maimun bin Abi Shabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il. Dari Maimun bin Abi Shabib, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, bahwasannya pada suatu waktu ada seorang pengemis, seorang laki-laki atau seorang yang meminta-minta. Dia berjalan melalui atau melewati Aisyah radhiyallahu anha, fa'atathu kisratan. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberinya sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'ah. Kemudian setelah pengemis ini pergi, setelah orang yang meminta-minta ini diberikan roti kemudian pergi, datang orang lain. Akan tetapi orang ini melewati Aisyah, sedangkan dia memiliki penampilan yang bagus, memakai pakaian yang bagus, penampilannya seperti atau penampilannya terlihat seperti orang yang berilmu. Penampilannya menunjukkan bahwasannya dia memiliki ilmu, memiliki kedudukan. Fa'aqadathu, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikannya tempat duduk, mempersilakannya untuk duduk. Fa'akala, kemudian orang itu pun makan. Faqila laha fi dzalik, maka orang-orang pun bertanya, aneh, wahai Aisyah, kenapa orang yang pertama tadi hanya engkau berikan sepotong roti, tetapi orang yang kedua engkau berikan tempat duduk, kemudian engkau berikan makanan? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, menjelaskan kenapa beliau radhiyallahu anha melakukan hal yang demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lakin qala, tetapi dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Maimun lam yudrik Aisyah, Maimun ini tidak berjumpa dengan Aisyah. Waqad dzakarahu Muslimun fi awali sahihihi ta'liqan, tapi
dalam riwayat lainnya, riwayat Imam Muslim disebutkan hadis yang semakna, disebutkan secara mu'allaq. Wa dzakira an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam riwayat yang ada pada Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Wa dzakarahul Hakim Abu Abdullah fi kitabih wa qala huwa haditsun sahih. Adapun riwayat yang pertama tadi dalam riwayat Abu Dawud, sebagian ulama menganggapnya hadis yang lemah. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan pada bagian kedua tadi, maka itu riwayat yang lebih kuat. Sekalipun secara umum makna hadis ini benar. Anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah setiap orang itu sesuai dengan kedudukannya. Berikanlah sikap kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari kisah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau lewat dua orang kepadanya kemudian memberikan sikap yang berbeda antara orang yang pertama dengan yang kedua. Maka pelajaran yang pertama dari hadis ini bahwasannya agama Islam mengajarkan kepada kita salah satu adab dalam bersosial, di mana kita ketahui bersama dan bisa kita dapatkan dimanapun tempatnya, bahwasannya manusia itu derajatnya berbeda-beda dan dalam kategori yang berbeda-beda. Dari segi keluarga misalnya, ada orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu ibu kita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, man ahaqqun nasu bi suhbati, orang yang paling utama untuk aku berikan kebaktian adalah ibumu. Kemudian ada ayah, kemudian ada saudara, kemudian ada kakek, ada paman dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan juga bahwasannya manusia dalam keilmuannya itu berbeda-beda. Seseorang yang belajar dari kecil, merasakan, mencicipi pahitnya, kerasnya, beratnya menuntut ilmu, maka kondisinya akan berbeda dengan orang yang tidak belajar. Kedudukannya akan berbeda. Atau contoh lainnya, contoh yang banyak kita temukan dalam hal transportasi umum misalnya. Ada orang yang memiliki harta lebih sehingga dia bisa membeli tiket kelas eksekutif misalnya. Dan ada orang juga yang memiliki harta sedikit sehingga dia hanya mampu membeli tiket kelas ekonomi. Maka kondisi manusia yang berbeda ini, kondisi manusia yang berbeda-beda dalam kategori apapun, tidak boleh disikapi dengan sikap yang sama. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha memuliakan orang yang kedua karena orang yang kedua datang dan lahirnya, zahirnya dia adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki kedudukan. Maka sikap yang diberikan pun berbeda dengan orang yang datang sebelumnya, di mana orang yang datang sebelumnya adalah orang yang meminta-minta, seorang pengemis. Maka begitu juga dengan kita. Agama Islam melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, melalui hadis-hadis ini salah satunya mengajarkan agar kita paham dengan orang yang berada di sekitar kita, tidak menyamakan sikap dan respon kita kepada mereka, karena manusia berbeda-beda. Justru akan menjadi kesalahan ketika kita menyamakan sikap kita kepada setiap orang. Ketika kita menjadikan semua orang dengan perbedaan yang ada pada mereka, derajatnya, kedudukannya, keilmuannya, kedekatan, kekerabatannya dengan kita samakan semua, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya. Ini poin penting yang perlu kita pahami. Akan tetapi poin berikutnya yang perlu kita pahami juga
ketika kita menyikapi orang-orang dengan apa yang layak dengan kedudukannya. Orang yang mulia kita muliakan, orang yang kemuliaannya sedikit lebih rendah maka kita berikan yang berbeda. Perlu kita pahami juga bahwasanya dalam beberapa hal semua orang itu sama. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan anzilun nasa manazilahum, perlakukan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Namun dalam beberapa hal kedudukan semua manusia sama. Contohnya apa? Contohnya ketika dalam misalnya melakukan sebuah pelanggaran. Ketika melakukan sebuah pelanggaran, maka semua manusia dalam hal tersebut sama. Ya. Jadi ada sisi di mana kita menyamakan semua orang dan ada sisi di mana kita memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Rasulullah SAW sudah lebih dulu menjelaskan bahwasanya dalam hal memberikan konsekuensi atas sebuah pelanggaran, maka semua orang itu sama. Dalam satu hadis diceritakan bahwasannya ada salah seorang sahabat yang meminta keringanan kepada Rasulullah SAW agar tidak memperlakukan hukum potong tangan bagi seseorang, bagi saudaranya. Maka Rasulullah SAW marah dan mengatakan, sesungguhnya yang mencelakakan umat-umat terdahulu adalah hal seperti ini. Ketika orang-orang rendah melakukan pelanggaran ditindas, ketika orang-orang kaya melakukan pelanggaran dibiarkan. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putrinya Rasulullah SAW mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka di sini perlu keseimbangan, perlu sebuah kepekaan pada diri seorang muslim. Kapan dia harus menyamakan kondisi orang-orang dan kapan dia harus bersikap berbeda terhadap orang-orang. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, apa yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha melalui hadisnya ini adalah berbuat baik, bersedekah walaupun dengan harta yang sederhana, dengan harta yang kecil. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dengan sepotong roti. Akan tetapi hal itu tetaplah sedekah, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita. Ketika kita hanya mampu bersedekah dengan yang sedikit, maka sedekahlah. Jangan hanya karena harta kita sedikit, kemampuan kita untuk bersedekah sedikit, kemudian kita menjadi tidak bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah kalian dari api neraka, hindari api neraka walaupun kalian hanya berbuat baik dengan sepotong kurma. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan apapun walaupun hanya kecil, walaupun hanya kebaikan yang terlihat ringan di mata manusia. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, dalam kisah yang ada pada riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Maka dari bagian kisah ini kita mengambil pelajaran bahwasannya setiap suami, setiap lelaki ya, memiliki kewajiban untuk mendidik perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudari-saudarinya, terutama antara suami kepada istrinya. Memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan kebaikan. Kita lihat dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah didikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika didikan tersebut disampaikan dari hati yang ikhlas dan sampai kepada atau diterima dengan hati yang ikhlas juga, maka ilmu tersebut akan bermanfaat. Maka bagi para suami, bagi para bapak, bagi para lelaki yang memiliki saudari dan ibu, kita memiliki kewajiban, kita memiliki amanah untuk mendidik
perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita dan terutama yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan nasab dengan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka itu 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tadi, bagaimana kita bersikap, ya. Kita tidak bisa selalu menyamakan sikap kita kepada semua orang, namun juga tidak bisa selamanya membedakan. Setiap orang berhak memiliki sikap atau mendapatkan sikap sesuai dengan kemuliaan yang ia miliki. Faedah yang kedua tadi, jangan meremehkan sedekah walaupun itu kecil. Dan faedah yang ketiga, kewajiban bagi seorang suami untuk mendidik dan mengajari istrinya ilmu agama. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.